Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan sebelumnya telah dikemukakan firman Allah SWT tentang Isra Nabi Musa alaihissalam yang ditemani oleh teman mudanya, yaitu dalam rangka mencari seorang hamba Allah yang kepada hamba Allah itu Allah Ta'ala telah memberikan ilmu yang khusus. Dikatakan bahwa Nabi Musa akan mencari hamba Allah tersebut untuk belajar ilmu darinya, dan hamba Allah itu katanya tempatnya di pertemuan dua lautan. Yani Allah Ta'ala berfirman, wa idza qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablaga majma' ala bahraini aw amdiya hukuba. Dan ingatlah saat ketika Musa berkata kepada teman mudanya, aku tidak akan berhenti menempuh perjalanan ini sehingga aku sampai ke tempat pertemuan dua lautan, meskipun aku harus berkelana berabad-abad lamanya. Telah dijelaskan bahwa ini adalah kisah Isra, yakni perjalanan rohani Nabi Musa bersama Nabi Isa alaihissalam, yang pada hakikatnya menceritakan perjalanan keagamaan kaum beliau, yakni Bani Israel atau kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Pada hakikatnya kedua nabi itu bukan beliau sendiri yang melakukan perjalanan berabad-abad, tetapi cerita tentang bagaimana perjalanan kaum beliau setelah Nabi Musa wafat, setelah Nabi Isa alaihissalam wafat, bahwa kepada mereka itu telah dijanjikan seorang Rasul yang di dalam Bible dikatakan seorang Rasul yang seperti Musa, itu dalam kitab Ulangan bab 18 ayat 15 sampai 19 atau 20, yang pada mulut Nabi itu Allah akan menaruh seluruh kebenaran, dan wajib bagi Bani Israel untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi itu. Kemudian juga Nabi Isa pun telah menubuatkan, baik dalam Injil Matius, yaitu dikatakan bahwa mubaraklah dia yang datang, atau diberkatilah dia yang datang dengan nama Tuhan atau dalam nama Tuhan. Yang ini merujuk kepada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang, merupakan khas wahyu surah Al-Quran yang dimulai dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang, kecuali surah At-Taubah yang merupakan lanjutan dari surah Al-Anfal. Sehubungan dengan itu, di dalam ayat surah Al-Baqarah dikatakan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birusuli wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullamma ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum wa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Dan sesungguhnya kami, Allah, telah memberi kitab kepada Musa, yaitu Taurat,
Dan kami mengikutkan rasul-rasul di belakangnya, ya termasuk ya Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa. Ini arti daripada mengikutkan rasul-rasul di belakangnya. Bahkan kalau dalam Bible ada Nabi Yeremia, ada Nabi Yesaya, ada Nabi Yehezkiel, dan banyak nabi-nabi lainnya. Dan kami mengikutkan rasul-rasul di belakangnya, dan kami memberikan kepada Isa ibnu Maryam bayinat, itu tanda-tanda yang nyata, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ini maksudnya adalah sebutan lain dari malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi semuanya itu ditentang oleh kalian. Kenapa? Karena dikatakan, maka apakah patut afakullama ja'akum rasulun bima la tahfat anfusukum, bahwa tetapi semuanya datang oleh kalian, maka apakah patut setiap datang kepada kalian seorang rasul membawa ajaran yang tidak disukai oleh hawa nafsu kamu, lalu kamu menyombong, dan sebagian kamu dustakan, dan sebagian lain kamu bunuh. Nah, jadi setiap rasul Allah itu datang membawa ajaran yang bertentangan dengan pemahaman kaumnya yang ketika itu mereka telah jauh dari masa kenabian sebelumnya. Jadi sebagaimana sungai semakin panjang, memang airnya semakin banyak tapi semakin kotor, begitu juga ajaran agama. Jika semakin jauh dari masa kenabian akan seperti itu. Maka untuk membersihkannya tidak melalui lembaga agama, tidak melalui para ulama pada zamannya. Karena dikatakan ada istilah dalam dunia politik terkenal itu, bahwa untuk membersihkan suatu lantai yang kotor, ya nggak mungkin dengan lap yang kotor, dengan kain yang kotor, dengan pembersih yang kotor, harus dengan yang bersih. Nah, oleh karena itu tadi di sini bahwa apakah patut setiap datang kepada kalian seorang rasul membawa ajaran yang tidak disukai oleh nafsu kamu, kamu menyombongkan, astakbartum, kamu bersikap takabur, sebagian kamu dustakan, dan sebagian lainnya kamu bunuh. Jadi para rasul yang diutus setelah Nabi Musa kepada Bani Israel, ada yang didustakan, bahkan ada yang diusahakan untuk dibunuh, bahkan ada yang dibunuh. Contoh yang dibunuh misalnya Nabi Yahya, yang merupakan dalam Injil dikatakan sebagai Yohanes atau Yahya Pembaptis. Beliau ini putra Nabi Zakaria alaihissalam. Diceritakan bahwa keduanya dibunuh. Begitu juga ketika Nabi Isa datang, Yesus Kristus datang menggenapi nubuatan di dalam Taurat, namun hanya karena di dalam nubuatan dalam Taurat itu dalam kitab Malaki, ya di bagian bab 5 atau bab 4 dikatakan bahwa sebelum datang hari Tuhan yang besar itu, kan aku akan menurunkan dulu Elia kedua kali, mendahului kedatangan Al-Masih Kristus. Tapi ketika Nabi Isa mendakwakan, saya yang dikatakan Al-Masih Kristus, mereka mengatakan, bukankah kitab Malaki mengatakan sebelum kedatangan Kristus harus datang Elia kedua kali dari langit? Jawab Nabi Isa, jika kalian mau percaya bahwa yang dimaksud dengan kedatangan Nabi Elia kedua kali dari langit, ya Yahya bin Zakaria itulah, Yohanes Pembaptis itulah. Tapi karena mereka tetap menginginkan arti secara harfiah dari nubuatan tentang Nabi Allah sesuai keinginan hawa nafsu mereka, maka Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya alaihissalam pun dibunuh, ya terbunuh. Begitu juga Nabi Isa pun diupayakan untuk dibunuh secara khusus, yaitu melalui penyaliban. Padahal banyak cara lain untuk membunuh Nabi Isa, bisa diracun, bisa ditombak, bisa dipanah, dan bisa segala macam. Tapi mengapa mereka bersikeras untuk membunuh Nabi Isa melalui penyaliban? Karena untuk memenuhi hukum Taurat, bahwa barang siapa yang matinya tergantung di tiang salib merupakan kutuk baginya.
Ini tujuannya. Jadi seperti itulah bahwa apakah setiap kali datang kepada kalian seorang Rasul membawa ajaran yang tidak disukai oleh nafsu kalian, kamu menyombongkan diri, dan sebagian kamu dustakan, dan sebagian lagi kamu bunuh. Wa qalu qulubuna gulfun bal la'annahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Dan mereka berkata, hati kami tertutup, tidak mau menerima kebenaran apapun. Apa kata Allah Ta'ala? Bukan demikian, tetapi Allah telah mengutuk mereka karena kekufuran mereka. Maka sedikit sekali apa yang mereka percayai. Nah, jadi ketika orang Yahudi dengan sikapnya, bukan dengan mulut ini, bukan mulut, dengan sikapnya seakan-akan mengatakan hati kami tertutup dari menerima orang yang ngaku Rasul itu. Kata Allah Ta'ala, bukan demikian, tapi Allah telah mengutuk, menyegel hati kalian. Lalu selanjutnya dikatakan, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih falaknatullahi 'alal kafirin. Dan ketika datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah menggenapi yang ada pada mereka, itu Al-Quran, dan sebelum itu mereka telah memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Namun ketika datang kepada mereka apa yang mereka mengetahuinya sebagai kebenaran, ingkarlah mereka kepadanya, maka kutukan Allah atas orang-orang kafir semacam itu. Jadi ada dua kali kutukan. Kutukan karena mendustakan para nabi di kalangan Bani Israel. Yang kedua, kutukan ketika mereka mendustakan nabi yang seperti Musa, roh kebenaran yang datang menggenapi apa yang ada pada mereka. Ada nubuatan pada mereka. Jadi tidak pernah ada nabi datang ujug-ujug. Tidak ada. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan, dan ketika datang kepada mereka sebuah kitab yang menggenapi musodiqol di sini, musodil lima bayna, menggenapi kabar-kabar gaib, nubuatan yang ada dalam kitab mereka, yang dalam ayat yang dikatakan mereka mengenal kebenaran nubuatan itu bagaikan mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi ketika nubuatan itu digenapi, ya mereka pura-pura tidak tahu bahwa bukan itu maknanya begini, seperti itu. Dan sebelum itu, padahal sebelum itu mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Namun ketika datang kepada mereka apa yang mereka mengetahui sebagai kebenaran, mereka ingkar kepadanya, maka falaknatullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah, kutukan Allah atas orang-orang kafir semacam itu. Nah, inilah landasan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi diceritakan merujuk kepada itu pula, kedatangan roh kebenaran, kedatangan nabi yang seperti Musa inilah yang digambarkan dalam kasyaf Nabi Musa, bahwa beliau melakukan perjalanan untuk mencari hamba Allah, ya, yang kepadanya diajarkan ajaran yang paling sempurna, ditemani oleh teman mudanya, dan hamba Allah itu tempatnya adalah di tempat pertemuan dua lautan. Ya. Oleh karena itu ketika Nabi Musa mengatakan, walaupun berabad-abad berjalan aku akan mencarinya, tapi ternyata selama itu berabad-abad Bani Israel berjalan ke keagamaan mereka, sama seperti kisah Nabi Musa, kita telah lelah katanya. Bawa kemari hut, yaitu ikan bekal kita. Nah, kata teman mudanya, apakah kau tidak melihat tadi katanya kita beristirahat di atas batu padas, tiba-tiba ikan itu loncat ke laut dengan sangat ajaib. Oh, itulah yang kita cari. Jadi inilah menunjukkan bahwa seperti itulah kenyataannya. Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, roh kebenaran, dia yang seperti Musa telah datang 14 abad yang lalu. Tapi Bani Israel dan generasi berikutnya masih berjalan. Datang Nabi Isa didustakan, kemudian datang roh kebenaran, yaitu Nabi besar Muhammad, Nabi yang seperti Musa juga didustakan. Nah, inilah salah satu makna mengapa Nabi Musa itu dikatakan terlewat di tempat pertemuan dua lautan, itu lautan agama sebelumnya dan lautan agama yang baru Islam. Ya, itulah
dikatakan tempat lautan bertemu, dan situlah tempat hamba Allah yang mereka cari-cari, dan akhirnya mereka kembali dan menemukan bertemu dengan hamba yang mereka cari. Insya Allah masalah ini akan dibahas pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.